terima kasih, bagus sekali Ibu Syarifah. Korupsi kan menambah pos itu nantinya, gitu ya. Ya, saya kembalikan ke Ibu Yolanda. Silakan Bu Yolanda. Ya, terima kasih Prof. Kita lanjut kepada kopromotor Ibu Dr. Sekar Mayangsari AKSA SMA. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Ketua Sidang. Selamat pada Bu Syarifah setelah perjalanan panjang dan melelahkan buat Bu Syarifah dan juga tim. Akhirnya sudah sampai ke ke poin ini. Mudah-mudahan nanti bisa lancar hari ini sehingga bisa menyelesaikan program S3 ya dengan sangat baik ya. Bu Syarifah, kami sebagai promotor dan juga bersama promotor ini bangga ya punya bimbingan Bu Syarifah, karena Bu Syarifah ini S1-nya 2 kali, S2 2 kali, S3 juga 2 kali juga ya. Jadi seperti ayahanda Prof. Aminullah juga gitu ya, rupanya mengikutilah jejak Prof. Amin. Mudah-mudahan juga nanti yang di sekolah yang lainnya juga bisa menyelesaikan. Ya. Tadi banyak pertanyaan yang saya dengarkan dari tim penguji, ya sanggahan-sanggahan. Memang Bu Syarifah harus ini ya, kalau saya melihat tuh Bu Syarifah memang harus banyak belajar untuk memberikan argumen, ya. Nah, kalau tadi misalnya ditanya, kenapa ini positif, sedangkan teorinya sedangkan kajian-kajian sebelumnya negatif, gitu ya. Nah, Bu Syarifah mungkin kalau sudah paham dari sisi teori itu akan bisa menjelaskan dengan lebih baik dan menggunakan argumen-argumen yang baik, ya. Nah, berikutnya juga ketika muncul pertanyaan dari Ibu Ivon ya, ditanya, ini kenapa sih ada variabel kontrol? Kenapa kok tidak dilepas saja gitu ya? Nggak usah pakai variabel kontrol. Nah ini Bu Syarifah juga masih kebingungan menjawabnya ya. Jadi mungkin perlu melihat filosofi ya. Kalau udah S3 itu kan kita filosofi, tidak bicara lagi teknis ya. Apalagi ini sudah di sidang terbuka. Jadi lebih wise di dalam mendengarkan pertanyaan kemudian menjawab ya. Kadang-kadang cara menjawab itu juga perlu sedikit berpolitik, dalam arti kita menjawabnya ini harus bisa memilih kata-kata yang bisa mengedepankan logika berpikir gitu ya. Demikian juga ketika tadi ada pertanyaan terkait dengan cost leadership ya. Nah sebetulnya Bu Syarifah kan lama ya bekerja di BUMN ya. Kita sebenarnya waktu itu sudah pernah mendiskusikan bahwa Bapak Ibu di BUMN memang dari sisi strategi yang digunakan oleh Pak Erik ini, beliau menetapkan bahwa BUMN ini lebih menggunakan cost leadership karena niatnya itu efisiensi, gitu ya, sehingga memang tidak menggunakan product differentiation, dan ini sudah kita sering diskusikan ya. Bu Syarifah mungkin agak sedikit lupa ya. Itu ada beberapa pertanyaan. Nah, kalau dari saya nih Bu Syarifah, dalam era pandemi ini ya, kita cukup terkejut itu dengan beberapa kondisi BUMN yang selama ini kita persepsikan mereka baik-baik saja ya. Seperti Garuda, kemudian Angkasa Pura, kemudian Waskita Karya ya. Kalau Krakatau Steel kita sudah mendengarkan lah ya, gonjang-ganjingnya jauh sebelum pandemi. Kemudian tapi beberapa BUMN ini yang tadinya kita prediksikan baik-baik saja, tetapi ternyata dalam kondisi pandemi cukup berat ya. Nah, tetapi meskipun ada beberapa BUMN yang terpuruk, tidak sedikit juga BUMN yang menorehkan nilai laba yang cukup tinggi ya, seperti Telkom, kemudian beberapa BUMN lain yang bergerak di bidang telekomunikasi dan juga di bidang yang lain ya. Ini terkait dengan penelitian Bu Syarifah ya, ini menarik sekali karena Bu Syarifah ada di dalam BUMN. Kemudian Bu Syarifah juga meneliti BUMN, karena sulit ya, meneliti BUMN ini kan sulit karena terkait dengan kerahasiaan data.
Nah, dari hasil kajian Bu Sarifah, apa sebetulnya yang terjadi sehingga BUMN-BUMN yang tadinya memiliki kinerja yang bagus, ya, tiba-tiba hantaman dari COVID ini membuat mereka sekarang dalam posisi yang sebaliknya. Bagaimana jawaban Bu Sarifah, dan kemudian apa kan sebagai calon dokter ya harus bisa juga memberikan manfaat untuk bangsa kan. Dari hasil penelitian ini apa yang bisa Ibu sarankan kepada Kementerian BUMN? Ya, baik. Saya jawab dulu terkait kerugian-kerugian yang dialami selama bertahun-tahun ya, bahkan sebelum COVID sebenarnya Bu Sekar. Makanya tadi sengaja saya tampilkan, ingin menunjukkan bahwa sebenarnya saya juga selalu membaca artikel-artikel bahwa masih banyak sekali PR untuk BUMN dalam melakukan improvement. Itu masih besar improvementnya. Cuma banyak sekali saya baca ada intervensi politik, karena kan BUMN itu milik negara seperti itu ya. Jadi kalau memang BUMN ini sangat butuh sebenarnya transformasi besar-besaran, cuman kendalanya di situ Bu Sekar. Jadi yang saya lihat adalah penyebab kerugiannya itu memang, padahal sebenarnya kalau kita lihat BUMN ini memiliki pangsa pasar yang luas ya Bu ya, apalagi BUMN ini kan banyak sekali dan bisa saling bekerja sama antara BUMN satu dan yang lainnya seperti itu. Kemudian juga dibantu oleh negara. Kalau kita pikirkan keadaan ini sebenarnya harusnya bisa membantu BUMN untuk terus tumbuh, namun yang terjadi malah sebaliknya. Nah, maka di sini kami merasa bahwa kedepannya ini BUMN ini harus jangan, mungkin karena pemerintah ya, jadi inovasi atau perubahan itu saklek, bisa dibilang seperti itu ya Bu. Kalau perusahaan swasta kita lihat cepat sekali tumbuhnya, kita lihat di Cina juga baru ada perusahaan tiba-tiba langsung jadi kerajaan gitu, perusahaannya langsung bisa besar karena itu tidak terkait dengan politik, tidak ada kepentingan di dalamnya. Kemudian juga mereka fleksibel, cepat beradaptasi dalam misalnya COVID, mereka langsung banting setir, apa yang mereka punya, modal yang mereka punya, mereka banting setir, kemudian transform menjual produk yang misalnya yang tadinya mereka tidak lakukan, tapi akhirnya langsung balik cepat gitu, fleksibel. Mungkin itu sih Bu Sekar kalau menurut saya. Jadi flexibility-nya itu memang harus dilakukan untuk keluar dari keterpurukan kerugian ini. Flexibility, terus tadi politik ya? Politik juga Bu. Politik ya. Karena iya betul. Jadi Bu Sarifah mau mengusulkan apa ke pemerintah? Apakah pemerintah jangan ngerecoki BUMN gitu? Karena melihat Waskita Karya, saya juga agak gemes juga gitu ya. Ternyata Waskita Karya ini terpuruk itu justru karena banyaknya pembangunan gitu ya. Saya nggak tahu nih manajemen keuangan negara ya. Kita boleh kan mengkritik, tapi mengkritik secara baik gitu ya. Iya betul. Nah, kalau politik berarti bagaimana? Apakah semuanya harus dikelola secara profesional? Artinya begini, kalau pemerintah ngutang ya nggak boleh gitu. Iya. Gimana, kan harus berani sebagai dokter, boleh nggak? Bu Sri Mulyani minta, ayo Waskita Karya, atau Pak Jokowi bilang Waskita Karya bangun jalan tol di di Kalimantan misalnya, tapi belum dibayar, apakah boleh BUMN harusnya BUMN mengatakan mohon maaf, saya tolak? Bagaimana Bu Sarifah? Kalau saya melihatnya sih Bu tadi ya, seperti yang tadi saya dengan Prof Haryono tadi, sempat dengan Prof Haryono, bahwa BUMN itu aduh kok jadi lupa maaf Bu. Apa tadi Bu pertanyaannya Bu, maaf.
mengenai politik tadi. Iya, politik. Satu faktor penting sebetulnya yang dilupakan oleh Bu Sarifah, meskipun nilai adjusted R-square-nya sampai 0,9 ya, tapi faktor politik itu yang dilupakan, padahal itu justru yang membuat BUMN kita terpuruk. Itu sebenarnya Bu, iya betul, politik itu, makanya saya bilang tadi adanya kepentingan di BUMN ini yang kita, sehingga BUMN ini juga akhirnya tidak sefleksibel dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya gitu, yang misalnya mereka cepat pindah haluan jika memang yang ini ada hambatan, mereka pindah haluan gitu. Kalau BUMN ini susah Bu, susah memang. Ya, sehingga PLN nggak bisa untung-untung gitu ya. Nah, itu mestinya dituliskan di dalam disertasi ya, supaya bisa menjadi masukan untuk Kementerian BUMN. Oke, sekali lagi selamat pada Bu Sarifah dan juga keluarga besar, Pak Aminullah dan juga Ibu. Semoga nanti Bu Sarifah bisa menjadi ilmuwan atau menjadi praktisi di BUMN yang saya kembalikan ke Ketua Sidang. Ya. Oke, baik. Kita lanjut kepada promotor, kepada Profesor Dr. Eti Murwaningsari AK MMCA. Dipersilahkan, Prof.